Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Oktri, di channel YouTube Oktri Berbagi. Ya, terima kasih banyak atas dukungan selama ini untuk channel YouTube Oktri Berbagi. Hari ini atau pada video ini kita akan coba membahas tentang model transportasi. Ya, model transportasi tentunya tetap menggunakan software POM-QM versi 4. Saya akan coba langsung saja seperti apakah gerangan model transportasi dan fungsinya untuk apa. Ya, kita sudah peroleh hasilnya seperti ini. Jadi model transportasi lebih kepada bagaimana teman-teman sekalian mencoba mengalokasikan barang ya dari sumber kepada tujuan. Ya, jadi bagaimana mengalokasikan barang. Tentunya kita ada beberapa sumber dan ada beberapa tujuan. Sebaiknya alokasi barangnya itu dari mana ke mana. Nah, tentunya model transportasi ini adalah salah satu solusi sederhana untuk membantu para pelaku usaha, ya, khususnya misalkan pelaku usaha manufaktur, pelaku usaha logistik, dan pelaku usaha lain yang memang ada aktivitas transportasi dan distribusi. Langsung saja kita coba masuk ke modul, ya. Lalu pilihannya ada di bawah sana, ada transportation. Setelah transportation, kita masuk ke file, kita klik new. Ya. Dan di sini, teman-teman sekalian, kita akan coba buat latihan. Ya. Nah, di sini ada number of source dan ada number of destination. Ya, jadi, berapa jumlah sumbernya dan berapa jumlah tujuannya. Ya. Anggaplah misalkan sumber ini, kalau kita coba sederhanakan, gudang barang jadi kita. Ya. Sedangkan tujuan ini bisa customer, bisa juga distributor, ya, tergantung nanti Akang Teteh mau seperti apa. Nah, di sini ada tujuannya, ada pilihannya apakah kita mau minimize, ya, minimasi, atau mau maximize, ya, atau mau maksimasi. Nah, Akang Teteh sekalian, kita akan coba buat simulasinya itu, misalkan sumbernya ada 3, ya. Kita punya 3 gudang, misalkan. Kita punya 3 gudang, ya. Kemudian kita punya 5 tujuan. Ada 3 sumber dan ada 5 tujuan, ya. Punya 3 gudang dan punya 5 distributor misalkan, gitu ya. Nah, atau 5 end user atau end customer. Nah, setelah kita tentukan ada berapa source dan berapa destination-nya, nanti Akang Teteh silakan klik saja langsung ke oke, ya. Tampilannya kurang lebih nanti ada seperti ini, ya. Nah, bagaimana kita menerjemahkan atau memastikan ini tuh sebenarnya apa sih, apa yang harus diisi gitu ya. Nah, saya coba diperkecil saja tampilannya, kemudian kita coba sesuaikan agar semuanya terlihat. Oke, kita sudah terlihat seperti ini, ya. Anggap saya misalkan agar mempermudah pemahaman kita semua, misalkan source ini ada gudang ya, gudangnya itu misalkan gudang pertama adalah gudang di Bandung, oke. Kemudian gudang yang kedua ada di Garut, dan gudang ketiga misalkan ada di Subang. Ya, kita punya 3 gudang nih. Ini 3 gudang dan kita punya 5 tujuan ya, 5 distributor misalkan. Yang pertama ada di Cimahi, yang kedua ada di Tasikmalaya, oke. Kemudian yang ketiga ada di Karawang. Kemudian yang keempat misalkan ada di Cirebon. Dan yang kelima misalkan ada di Sumedang. Ya. Jadi kita akan tentukan dulu ada berapa sumber dan berapa tujuan. Anggap ini gudang barang jadinya. Ya, misalkan perusahaan kita atau tempat teman-teman berusaha itu ada di 3 titik awal dan ada di 5 titik tujuan ya. Lalu di sini ada demand, di sini ada supply. Supply ini adalah jumlah yang bisa kita berikan ya, jumlah yang kita bisa pasok ya dari masing-masing gudang. Misalkan gudang Bandung itu punya kapasitas untuk memasok atau melakukan supply kepada teman-teman distributor itu ada di titik 50.000 pieces misalkan. Sedangkan Garut ini ada di titik 20.000. Sedangkan Subang ada di titik 30.000. Nah, artinya secara total
kita akan dapatkan total jumlah yang akan kita distribusikan itu sebanyak 100.000 pieces misalkan. Nah, sekarang kita coba lihat ya, kapasitas distribusi atau distributor atau permintaan ya, berarti ini kan ke demand ya, permintaan dari masing-masing tujuan kita itu berapa? Misalkan Cimahi 10.000, Tasikmalaya 25.000, ya. Kemudian Karawang 15.000, Cirebon misalkan 30.000, Sumedang 20.000. Oke, kita coba pastikan jumlahnya apakah sudah sesuai 10.000, 35.000, 50.000, 80.000 dan 100.000 ya. Nah, ini sederhananya teman-teman sekalian antara jumlah supply dengan jumlah demand sebaiknya sama ya. Sebaiknya sama. Artinya ini juga memastikan nanti seperti apa nih strateginya ya, teman-teman. Nah, lalu apa kabar nih? 000 ini apa? Ini adalah biaya transportasinya. Biaya yang akan dikalkulasi per satu pieces produk ya, atau satu unit produk atau 1 kilogram produk yang akan kita distribusikan ya. Nah, tentunya ini harus Kang Teteh teman-teman tentukan gitu ya, dicari tahu dulu gitu. Kalau misalkan kita akan coba simulasikan saja, mah enggak. Misalkan Bandung ke Cimahi ini murah ya, satu produk itu misalkan hanya 2 satuan uang gitu ya. Kalau dari Bandung ngirim ke Tasik itu butuh 18 misalkan. Ya, per barang itu dibebankan Rp18 misalkan. Sedangkan untuk ke Karawang ini 11 gitu ya. Ke Cirebon misalkan 21, ke Sumedang 8. Nah, misalkan gini ya. Kita akan coba buat logikanya adalah bahwa jarak yang paling dekat menimbulkan biaya yang paling kecil. Walaupun itu hanya hipotesis ya. Tidak boleh kita langsung mematok bahwa semakin dekat jarak, semakin murah biayanya. Nanti kita akan breakdown lebih lanjut ya, tapi dalam video ini kita fokus di simulasi sederhana saja. Garut ke Cimahi misalkan butuh biayanya 10, Garut ke Tasik lebih dekat misalkan butuh biayanya 7, ke Karawang 20, misalkan ke Cirebon 19. Ke Sumedang butuh misalkan 11 ya, seperti itu. Subang ke Cimahi butuh biayanya 9, Subang ke Tasik 23 misalkan, Subang ke Karawang murah ya, dekat misalkan 5, Subang ke Cirebon juga tidak terlalu mahal misalnya 10, Subang ke Sumedang 7 misalkan, seperti itu. Jadi kita sudah menentukan ada 3 sumber dan ada 5 tujuan ya. Kemudian dengan jumlah supply atau jumlah yang akan kita distribusikan yang sudah kita tentukan, dari Bandung kita akan mendistribusikan 50.000 pieces misalkan. Dari Garut kita akan mendistribusikan 20.000, dari Subang 30.000, dengan titik tujuannya ada Cimahi, ada Tasikmalaya, ada Karawang, ada Cirebon, dan Sumedang. Kemudian Akang Teteh teman-teman sudah mengisikan berapa sih biaya per satu pieces atau satu unit barang itu jika kita kirim dari satu titik ke titik yang lain. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan, teman-teman sekalian? Di sini ada starting method gitu ya. Nah, ini metode yang disediakan oleh POMKM. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belajar operation research gitu ya, itu setidaknya untuk model transportasi ini ada 3 metode yang cukup famous gitu ya. Ada mulai Northwest Corner Model, ada minimum cost, dan ada Vogel approximation method ya, atau FAM. Nah, kalau misalkan akan teteh, oke deh saya ingin langsung saja diklik any starting method, mah enggak. Ya, nanti POMKM akan menunjukkan ya hasil yang paling direkomendasikan untuk Akang Teteh. Nah, kita coba masuk ke seperti biasa ke atas kanan ada solve. Nah, hasilnya seperti ini Akang Teteh sekalian. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah solusi optimal ya. Solusi optimal untuk mendistribusikan sebanyak 100.000 pieces tersebut gitu ya. Dari totalnya menunjukkan bahwa biaya ini adalah $875.000 ya, karena satuannya default-nya dia dolar di POMKM. Nah, kita coba lihat bagaimana nih skenarionya ya. Skenarionya Bandung itu dia punya 50.000 gitu ya. Dia punya 50.000, makanya kita coba lihat, oh ke Cimahi dia distribusikan 10.000, ke Tasikmalaya 5.000, ke Karawang 15.000, dan ke Sumedang 20.000 gitu ya. Sedangkan Garut itu mengirim ke Tasikmalaya, ya.
Jadi dari Garut itu full semua kapasitasnya dikirimkan ke Tasikmalaya. Begitu juga Subang ya. Subang itu ke Cirebon semuanya gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dari apa yang sudah kita miliki datanya, ada 3 sumber dan ada 5 tujuan dengan masing-masing data supply-nya berapa, data demand-nya berapa, biaya transportasinya berapa. Inilah solusi yang paling optimal gitu ya. Solusi yang paling optimal yang direkomendasikan oleh software POMQM. Jadi cara sederhananya kalau misalkan dari Garut nggak usah repot-repot, udah aja langsung kirim semuanya ke Tasik, semua kapasitas yang dimiliki Garut. Subang juga nggak usah repot-repot, semua kirim ke Cirebon. Kenapa kok Tasikmalaya tidak semuanya dari Garut? Karena apa? Ya ini walaupun Garut semua kapasitas sudah disampaikan kepada Tasik, Tasik itu punya demand 25.000, berarti kan masih kurang nih 5.000 ya. 5.000 itu karena dari perhitungan ya, baik itu pakai minimum cost, apakah Northwest Corner maupun Vogel gitu ya atau FAM, itu ternyata Bandung jauh lebih direkomendasikan untuk menutup kebutuhan dari Tasik. Kalau Cimahi ya secara sederhananya Bandung dengan Cimahi paling dekat ya, pasti dia akan direkomendasikan pertama kali. Nah, kemudian Karawang dan seterusnya seperti apa. Nanti teman-teman sekalian ya bisa diklik window di sini. Nah, nanti ada ini kan transportation shipment ya gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat mulai dari marginal cost ya. Marginal cost ini nanti teman-teman bisa mengetahui, oh iya ya kalau misalkan Bandung ke Cirebon, Bandung ke Sumedang seperti apa biayanya, Garut ke Cimahi dan lain sebagainya. Nanti dia akan menunjukkan kenapa sih akhirnya solusi optimal itu muncul ya. Dia akan mempertimbangkan biaya-biaya yang paling minimal gitu ya. Walaupun memang tidak hanya berkaitan dengan biaya, kalau Northwest Corner dimulai dari yang sebelah kiri atas dulu, kalau Vogel nanti dia akan mencoba melihat sisi selisih dari row maupun dari kolom ya. Nanti Akang Teteh silakan baca-baca di Google apa itu bedanya Northwest Corner, Vogel dan juga minimum cost. Nah, kemudian kita coba lihat lagi window ada final solution table. Nah, ini ya yang kita coba lihat bahwa secara secara sederhana kita bisa perhatikan bahwa Bandung ke Cimahi, ke Tasik, ke Karawang dan ke Sumedang. Di Cirebon dia tidak mengirimkan karena sebenarnya Cirebon sudah terpenuhi oleh Subang gitu ya. Nah, walaupun tidak terpenuhi oleh Bandung karena dari sisi kalkulasi biaya Subang jauh lebih memungkinkan menghasilkan biaya yang paling optimal ya. Begitu juga selanjutnya. Kemudian Akang Teteh juga bisa klik lagi window. Nah, di sana ada iterasinya ya. Nah, ini ada iterasi ke-1, kedua, ketiga, nanti Akang Teteh bisa bisa cek lebih lanjut ya. Kalau misalkan dia hanya menunjukkan satu hasil atau iterasi satu, berarti dari awal hanya dengan satu iterasi saja sudah diperoleh hasil yang optimal. Jadi tidak perlu iterasi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, tentunya kalau misalkan kita menggunakan any starting method, software atau POMQM akan langsung melakukan komparatif ya atau perbandingan antar ketiga metode atau model yang dimiliki oleh POMQM tersebut. Memang kita tidak bisa melihat Vogelnya berapa, ini berapa tidak ya, tapi tentunya Kang Teteh dengan cara yang paling sederhana dengan memilih any starting method kita sudah dapatkan solusi optimal untuk pendistribusian barang dari Bandung, Garut, Subang ke 5 tujuannya, ke Cimahi, Tasikmalaya, Karawang, Cirebon, dan Sumedang. Nah, mangga silakan Akang Teteh, mudah-mudahan video kali ini cukup bermanfaat untuk Akang Teteh, khususnya bagi Akang Teteh yang merupakan mahasiswa di teknik industri atau manajemen atau di supply chain dan logistik, ataupun juga Akang Teteh teman-teman yang merupakan pelaku usaha. Ya, pelaku usaha bagaimana sih biar saya tidak salah langkah untuk mendistribusikan barang. Ya, walaupun misalkan mendistribusikan barang itu tidak harus dengan daya upaya dan sumber daya kita sendiri gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan jasa logistik, kurir atau ekspedisi. Tapi setidaknya kita punya strategi awal gitu ya, bagaimana sih mendistribusikan barang tersebut. Terima kasih banyak sudah menonton YouTube channelnya Oktri Berbagi. Ya, mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya. Stay healthy, start small, and think simple. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.